Baik, perkenalkan nama saya Rista Afriana Koa, NIM 2123814015. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi limbah B3. Pengertian B3. B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Di sini ada jenis-jenis limbah B3, yaitu yang pertama, pengoksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contoh limbah B3 dengan sifat pengoksidasi, misalnya kaporit. Yang kedua, mudah menyala. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah yang mudah menyala misalnya pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Yang ketiga, beracun atau tuksin. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida. Yang keempat, berbahaya atau harfum. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair, maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral. Yang kelima, iritasi. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Yang keenam, korosif. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengakaratan pada baja, mempunyai pH 2 bila bersifat asam dan pH 12,5 bila bersifat basa. Contoh limbah B3 dengan ciri korosif misalnya sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan acu, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Yang ketujuh, berbahaya bagi lingkungan. Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem, misalnya limbah
CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Yang 8, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Yang terakhir, 9, gas bertekanan. Limbah gas bertekanan ini adalah limbah dari kegiatan yang menggunakan tabung bertekan, contohnya limbah tabung gas. Terima kasih hasil presentasi saya.